أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Tapi ikhwan dan akhwat fillah azanallahu wa iyyakum, alhamdulillah kembali kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kembali kita dipertemukan untuk dapat melanjutkan kajian kita yang mana kita masih dalam pembahasan tentang awqatus shalah, waktu-waktu salat yang pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyelesaikan tentang penjelasan para ulama waktu-waktu salat bagi ahlul a'dzar, orang-orang yang memiliki uzur. Pada kesempatan ini kita akan masuk pada al-mas'alatul tsalitsah, masalah ketiga, siapa itu ahlul uzur? Siapa itu orang-orang yang dikatakan ahlul uzur? Fadhal, salam baca. Qala musannif rahimahullah ta'ala al-mas'alatul tsalitsah ahlul uzur. Wa amma hadhihi al-awqat أعني أوقات الضرورة فاتفقوا على أنها بأربعين. الأول للحائل تظهر في هذه الأوقات أو تحيض في هذه الأوقات وهي لم تصلي. الثاني المسافر يذكر الصلاة في هذه الأوقات وهو حاضر أو الحاضر يذكرها فيها وهو مسافر. الثالث الصبي يبلغ فيها. الخامس الرابع والكافر يسلم. واختلفوا في المبنى عليه، فقال مالك والشافعي هو كالحائل من أهل هذه الأوقات لأنه لا يقضي عندهم الصلاة التي ذهب وقتها. وعند أبي حنيفة أنه يقضي الصلاة فيها من الخمس، فإذا أفاق عنده من إغمائه متى ما أفاق قضى الصلاة. وعند آخر أنه إذا أفاق في أوقات الضرورة لزمته الصلاة التي أفاق في وقتها وإذا لم يفق فيها لم تلزمه الصلاة. وسيأتي مسألة المغمى عليه فيما بعد. واتفقوا على أن امرأة إذا طهرت في هذه الأوقات إنما تجب عليه الصلاة التي طهرت في وقتها. فإن طهرت عند مالك فقد بقي من النهار أربع ركعات لغروب الشمس إلى ركعة فالأصل فقط لازمة لها. وإن بقي 5 ركعات فالصلاتان معا. وإن الشافعي إن بقي ركعة للغروب فالصلاتان معا كما قلنا أو تكبيرة على القول الثاني له. وكذلك الأمر عند مالك في المسافر الناسي يحضر في هذه الأوقات أو الحاضر يسافر. وكذلك الكافر يسلم في هذه الأوقات، يعني أنه تلزمهم الصلاة وكذلك الصبي يبلغ. Baik, sekarang kita masuk ya al-mas'alatul tsalitsah, masalah yang ketiga yang disebutkan oleh mu'allif rahimahullahu taala. Sebelum kita masuk pada masalah kita ini, kita kembali lagi mengingatkan apa yang telah kita ambil pada pembahasan pekan lalu tentang al-mas'alatul ula dan mas'alatul atsaniyah. Mas'alatul ula ya, yaitu berkaitan dengan waktu as-shalawatul lati laha awqatun darurah wa uzur, tentang jenis salat yang memiliki waktu-waktu darurah dan dia juga memiliki adalah waktu bagi ahlul uzur. Kita sudah sebutkan daripada penjelasan para ulama dari 5 ya jenis solat, maka jumhur ulama daripada ulama-ulama Malikiyah, ulama-ulama Syafi'iyah dan ulama-ulama Hanabilah mengatakan bahwasanya 4 jenis solat.
dan waktu darurat tersebut itu mustarak, yaitu salat zuhur itu mustarak antara waktunya dengan salat asar, begitu juga salat maghrib dengan salat isya waktunya mustarak, dan kita sudah jelaskan pada pembahasan sebelumnya. Kemudian juga ya, beliau sudah menjelaskan tentang batasan-batasan waktu darurat, dan juga kita sudah jelaskan pembahasan tersebut. Ya, sekarang kita masuk tentang ahlul udhri. Ya, siapa itu orang-orang yang dikategorikan sebagai ahlul udhur, yang memiliki waktu khusus? Ya, yang mana mereka memiliki waktu khusus. Apabila mendapatkan waktu tersebut, maka wajib bagi mereka untuk melakukan ibadah salat. Saya lagi sebelum kita masuk ya, pembahasan kita kemarin ini kan berkaitan masalah tentang awqatud darurah, waktu mustarak bagi orang-orang yang memiliki uzur. Ya, pembahasan para ulama itu berkaitan masalah orang-orang ahlul uzur. Salah satu contohnya adalah wanita haid, dikategorikan sebagai ahlul uzur. Apabila dia suci, wanita haid apabila dia suci di waktu asar, maka pendapat jumhur ulama dari siapa? Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, mereka mengatakan wajib bagi wanita haid tadi yang suci di waktu asar untuk apa? Salat zuhur dan juga salat asarnya. Betul kan? Iya. Betul? Nah, betul. Ya, apabila waktunya masih luas. Tapi ketika nanti waktunya sudah sampai di waktu darurah, di waktu-waktu tersebut, maka di situ ada perbedaan antara siapa? Malikiyah dengan Syafi'iyah bersama Imam Ahmad. Baik. Adapun Imam Abu Hanifah rahimahullah taala, beliau mengatakan bahwasanya ya, apabila ada seorang wanita haid sucinya di waktu salat asar, maka yang wajib bagi dirinya cuma salat asar saja, tidak wajib untuk melakukan salat zuhur. Dan inilah pendapat yang roji daripada pendapat para ulama yang kita sudah jelaskan sebelumnya. Dan menurut Imam Abu Hanifah tidak ada waktu mustarak antara zuhur dengan asar, maghrib dan isya bagi orang-orang ahlul uzur. Dan waktu darurah bagi beliau cuma satu saja, yaitu waktu asar saja. Sekarang kita masuk tentang ahlul uzur. Maka mu'allif mengatakan amma hadhil awqatu, adapun waktu-waktu ini, a'ni awqatid darurati, yaitu yang saya maksudkan adalah waktu-waktu darurah. Ya. Fattafaqu ala annaha li arba'in. Maka ijma' para ulama, beliau menyebutkan itu waktu-waktu darurat tersebut itu diperuntukkan untuk 4 orang. Ya, untuk empat orang. Yang pertama, lil haidhi tadhuru fi hadhil awqati aw tahidu fi hadhil awqati wa hiya lam tusalli, yaitu bagi wanita haid yang suci pada waktu-waktu ini, waktu-waktu darurat ini, atau dia haid pada waktu-waktu darurat ini dan dia belum melakukan salat. Baik. Kemudian yang kedua lagi, al-musafiru yadhkuru salata fi hadhil awqati wa huwa hadir, yaitu seorang musafir ya, yang mengingat salat pada waktu-waktu ini wa huwa hadir, sementara dia masih hadir. Nanti kita akan jelaskan berikutnya. Ya. Awal hadir ataukah orang yang lagi orang yang mukim, hadir maksudnya orang yang mukim, yazkuruha, yang mengingat salat tersebut fiha pada waktu-waktu itu wa huwa musafirun, sementara dia dalam keadaan dia melakukan safar. Ini poin yang kedua, ini sebentar kita jelaskan. Kemudian yang berikutnya was-sabiyyu yablughu fiha, tentang siapa? Anak kecil yang sampai usia balik, yang mendapatkan waktu balik di waktu-waktu tersebut. Kemudian yang berikutnya wal kafiru yuslimu, dan orang kafir yang masuk Islam pada waktu-waktu tersebut. Tapi perhatikan ya ikhwan, dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti yang saya sudah jelaskan kemarin. Ya. Atau kita sudah bahaskan semuanya. Tapi tidak usah lagi saya ulangi supaya tidak habiskan waktu. Ya. Kita langsung baca karena ini dijelaskan juga dalam penjelasan beliau ini. Waqtalahu fil mughma alaihi,
Dan beliau mengatakan, diperselisihkan, para ulama berselisih pendapat tentang orang yang pingsan. Tapi perhatikan ya, di sini kita disebutkan cuma 4 atau 5 dengan orang yang pingsan. Betul? Sekarang bagaimana dengan orang yang nasi ataupun orang yang naib? Apakah mereka bukan ahlul uzur? Nah, ijma para ulama bahwasanya mereka adalah ahlul uzur. Orang-orang yang tertidur, ya luput daripada sholat, gitu kan? Ataupun orang yang lupa menunaikan sholat, maka mereka masuk dalam kategori ahlul uzur. Tapi kenapa tidak disebutkan oleh mu'allif rahimahullahu taala di sini? Karena kenapa tidak disebutkan 2 jenis uzur yang kita sebutkan tadi, orang lupa dan orang yang tidur? Karena kenapa? Ya, orang lupa dan orang tidur, ya apabila sudah hilang uzur tadi, maka mereka wajib melakukan sholat secara mutlak kapan saja waktunya. Bisa dipahami? Adapun pembahasan kita ini adalah orang-orang yang tadinya dia tidak wajib. Kalau orang tertidur kan, orang tidur dan orang lupa, mereka orang wajib. Misalkan sekarang ini ada orang yang tadi tidur dari jam 5 sore. Sudah? Orang yang tidur dari jam 5 sore. Sudah paham? Dia tertidur sebentar sampai bangunnya jam 10 malam. Dia belum melakukan sholat sholat maghrib. Ya, dia belum sholat maghrib dan sudah luput waktunya sholat maghrib. Maka kita katakan tidak ada khilaf. Ya, maka dia harus mengqadha. Dia melakukan sholatnya, wajib melakukan sholat maghrib. Kenapa? Karena dia tadi Dia tadi ketika tiba waktu sholat maghrib dalam keadaan tidur, dia adalah orang yang wajib melakukan sholat. Hanya terampuni dosanya, terangkat dosanya karena dia dalam keadaan tidur. Tapi kan pembahasan kita ini tentang ahlul uzur yang tadinya dia tidak wajib. Betul nggak? Orang haid. Betul? Orang haid. Ya, misalkan tadi dia haid. Ya. Nanti sebentar setelah sholat isya jam 10 malam baru dia suci. Ini yang kita bahas, apakah dia wajib melakukan sholat maghrib juga ataukah tidak. Begitu juga dengan orang yang masuk Islam, baru masuk Islam, ataupun orang anak kecil yang baligh. Tadinya dia tidak wajib melakukan sholat, setelah itu dia sampai usia baligh. Bisa dipahami sampai situ? Ataupun wanita yang nifas. Jadi pembahasan kita tadi itu adalah orang yang tadinya dia tiba waktu sholat tidak wajib melakukan sholat. Dia bukan orang yang diwajibkan, bukan ahlul wujub. Anda paham sampai sini kan? Maka kita pindah. Terjadi perselisihan di antara para ulama tentang orang yang pingsan. Faqala Malikun wa Syafi'i, berkata Imam Malik dan Imam Syafi'i, huwa kal haidhi. Orang yang pingsan hukumnya sama dengan orang yang haid. Min ahli hadhil awqati, daripada orang-orang pemilik waktu ini. Itu maksudnya sama dengan orang haid, sama dengan orang kafir baru masuk Islam, sama dengan sobi anak ya yang baru balik, orang nifas, wanita nifas baru suci, sama dia hukumnya. Ya. Li'annahu li'annahu la yaqdi 'indahum as-salatu allati dhahaba waqtuha. Karena orang yang pingsan itu dia tidak mengganti solatnya yang telah hilang waktunya, yang telah berlalu waktunya. Sudah? Telah berlalu waktunya. Antum jangan salah paham. Ya. Pembahasan kita ini berkaitan dengan pembahasan yang kemarin. Wa inda Abi Hanifah, dan menurut Imam Abu Hanifah, annahu yaqdi salata fima dunal khamsi. Menurut Imam Abu Hanifah bahwasanya orang yang pingsan dia itu mengqadha salatnya apabila salatnya itu 5 ke bawah. Ya, di sini beliau mengatakan fima dunal khamsi, tapi yang tepatnya adalah khams wa ma dunahu, yaitu 5 kali salat dan di bawahnya. Maksudnya orang yang pingsan, misalkan ada orang yang pingsannya dia itu misalkan dia pingsan dari sholat zuhur, pingsan dari sholat zuhur dia pingsan, dia sebelum sholat zuhur lah, dia pingsan,
dia tidak sempat lakukan sholat zuhur, kemudian sholat asar dia masih pingsan, kemudian sholat maghrib dia masih pingsan, kemudian sholat apa lagi? Sholat isya, dia masih, dia sudah bangun, 4 lah, atau sholat isya dia masih pingsan, sholat subuh dia sudah sadar. Maka menurut Imam Abu Hanifah rahimahullah taala, karena sholatnya dia masih standar 5 ke bawah, maka dia wajib mengqadha sholatnya yang telah lalu, yang dia tinggalkan ketika pingsannya. Tapi kalau melebihi daripada batasan 5, maka dia tidak wajib mengqadha seluruhnya. Berbeda dengan pendapat daripada Imam Malik dan Imam Syafi'i rahimahullah taala. Imam Malik dan Imam Syafi'i rahimahullah taala, beliau mengatakan orang pingsan ya, orang pingsan maka hukumnya sama dengan orang haid. Bisa dipahami di situ? Kalau orang haid bagaimana? Misalkan begini, ya, ada orang pingsan, dia pingsannya sebelum zuhur, dia pingsannya sebelum zuhur. Kemudian setelah itu, ya, dia sadarnya sudah dekat-dekat waktu sholat maghrib, atau katakan waktu sholat asar. Maka menurut pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i rahimahullah taala, dia wajib mengqadha sholatnya, dan dia termasuk ahlul udzur sama dengan wanita haid tadi. Jadi dia wajib mengqadha, dia melakukan, maksudnya bukan mengqadha, dia melakukan sholat apa? Zuhur dan sholat asar. Bisa dipahami? Sama pembahasan kita yang sebelumnya. Anda paham sampai situ? Kalau dia misalkan, ya, apa? Ya, pingsannya dari jam berapa? Sebelum zuhur. Kemudian setelah itu, ya, berlanjut sampai jam 3 subuh baru dia sadar. Jam 3 subuh baru dia sadar misalkan. Atau saya kasih dekatkan lagi sholat subuhnya, ya. Jam 4 baru dia sadar, maka menurut pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i rahimahullah taala, wajib dia mengqadha sholatnya. Dan sholat apakah yang akan diqadha? Sholat apa? Sholat maghrib, cuma sholat maghrib dan sholat isya saja. Karena kenapa? Sholat zuhur dan sholat asar dia tidak wajib mengqadhanya, karena dia tidak mendapatkan waktu sholat tersebut, 2 waktu sholat tadi. Kenapa? Dia masih pingsan. Adapun sholat maghrib dan sholat isya, ketika dia bangun misalkan jam 4, itu masih waktu sholat isya, betul kan? Itu masih waktu sholat isya. Dan seperti pembahasan kita kemarin, ya, sholat maghrib dan sholat isya itu waktunya mustarak bagi orang-orang yang memiliki uzur. Sudah paham sampai itu? Ya, sama pembahasan yang kemarin. Tapi kita lanjutkan apa yang dikatakan oleh mu'allif rahimahullah ta'ala. Ya. Kemudian apa? Fa idza afaqa indahu, ya, apabila orang yang pingsan itu dia sadar, menurut Imam Abu Hanifah, min irna'ihi, daripada pingsannya, maka ma afaqa qada sholata, ya, maka kapanpun dia dia sadar, maka dia mengqadha salatnya fima apabila dia itu tadi 5 ke bawah. Tadi ya, 5 ke bawah. Wa indal akhiri annahu idza afaqa min awqatid darurah, ya. Dan menurut ulama yang lainnya, bahwasanya orang yang pingsan apabila idza afaqa, dia sadar fi awqatid darurah, di waktu-waktu darurah, ya, lazimathu sholatu allati afaqa fi waqtiha, maka dia wajib melakukan sholat yang mana dia sadar di waktu tersebut. Seperti contoh yang saya katakan tadi, ya, bisa dipahami? Ketika dia sadar, dia pingsan sebelum apa? Sebelum zuhur, betul? Berlanjut nanti jam 4 subuh baru dia sadar. Itu yang kita katakan tadi. Ya, maka dia wajib sholat apabila dia sadar di waktu tersebut. Berarti yang wajib sholatnya apa tadi itu? Cuma maghrib dan isya saja, karena itu waktunya dia. Adapun waktu zuhur dan asar, dia sudah tidak sadar, dia masih dalam keadaan pingsan waktu tersebut, maka tidak wajib sholat zuhur dan sholat asarnya. Sudah paham sampai situ? Ya. Wa idza lam yufiq fiha lam talzimhu as-salatu.
Apabila orang pingsan itu tidak sadar di waktu sholat tadi itu, maka tidak wajib melakukan sholat. Wasata'ti mas'alatul mughma alaihi fima ba'du, dan akan datang masalah ini setelah ini, katanya. Penjelasannya setelah ini. Itu yang mata Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan berkaitan dengan pembahasan masalah kita ini, maka di situ dari 4 mazhab ulama, mazhab Hanafiyah, mazhab Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanabilah, terjadi ada 3 perbedaan pendapat di antara para ulama kita tadi. Kalau Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala, beliau mengatakan orang yang pingsan maka apabila dia luput daripada 5 kali sholat ke bawah, maka dia wajib mengqadhonya sholat-sholat yang dia pingsankan tadi. Apabila lebih daripada 5, misalkan seperti tadi, dari sholat zuhur dia sudah tidak sholat, sebelum zuhur dia sudah pingsan, zuhur 1 dia luput, asar luput, kemudian maghrib luput, kemudian apalagi isya luput, subuh luput. Sadarnya pas zuhur lagi dia tambah lagi, sholat zuhurnya lagi masih pingsan, berarti sudah 6 kali sholat. Nanti asarnya besoknya baru dia sadar, maka kata beliau tidak wajib untuk untuk mengqadha salat seluruhnya, tidak wajib untuk mengqadhanya. Dan kalau Imam Malik dan Imam Syafi'i, beliau mengatakan tidak. Hukumnya dia sama dengan wanita haid tadi. Apabila dia mendapatkan waktunya sholat, maka dia sholat di waktu tersebut tadi. Dan hukum waktu sholat zuhur dan asar mustarak. Sama pembahasan kita kemarin. Kemudian subuh, maghrib dan isya mustarak. Kalau subuh tidak ada, dia berdiri sendiri, tidak ada waktu mustarak. Antum paham sampai situ? Adapun Imam Ahmad rahimahullah taala, beliau mengatakan tidak. Orang yang pingsan dia wajib mengqadha salatnya secara mutlak. Dia wajib mengqadha salatnya secara mutlak. Sebabnya terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama berkaitan ini masalah kias. Orang yang pingsan ini mau dikiaskan kemana? Dalilnya ini semua, kenapa terjadi perbedaan pendapat ini tentang apa? Dalilnya adalah masalah kias. Karena di sini berkaitan dengan masalah uzur, tentang keadaan orang yang pingsan ini, dia itu bisa dikiaskan pada 2 bentuk, yaitu yang pertama orang yang tidur, kemudian yang kedua adalah orang yang majnun, hilang akalnya, sama-sama orang yang hilang akal. Menurut Imam Ahmad rahimahullahu taala, beliau mengatakan bahwasannya orang yang pingsan dia itu dikiaskan kepada orang yang tidur. Nabi mengatakan bahwa man nama an sholatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Siapa yang tertidur daripada sholatnya atau dia lupa, maka hendak dia lakukan sholat tersebut apabila dia sudah mengingatnya. Dan kata Nabi tidak ada kafarahnya kecuali lakukan sholat tersebut ketika dia sudah bangun dan tidur atau dia ingat. Begitu juga dengan berarti kiaskan dengan orang yang pingsan. Menurut Imam Ahmad, orang pingsan dikiaskan dimisalkan dengan orang yang tertidur. Dan Imam Malik dan Imam Syafi'i rahimahullah taala, beliau mengatakan tidak, bahwasanya orang yang pingsan dengan orang yang pingsan dikiaskan kepada orang gila yang hilang akalnya, majnun. Bisa dipahami? Orang yang hilang akalnya. Ada orang dia hilang akalnya, ketika dia sadar, dia ingat, kembali kesadarannya dari gilanya pas tadi sore waktu sholat asar, maka berarti dia mendapatkan waktu sholat asar. Wajib baginya untuk apa? Karena dia ahlul uzur, sebelumnya dia tidak wajib melakukan sholat, tapi dia dapatkan waktu sholat asar. Dan waktu sholat asar bagi orang-orang yang memiliki uzur, itu waktu zuhur ditarik juga kepada sholat asar, kiaskan dengan sholat jamaah, maka dia wajib sholat asar dan juga sholat zuhurnya. Bisa dipahami? Adakah perbedaan antara pingsan yang sengaja dengan pingsan? Sebentar kita anukan, Jadi pingsan yang sini kan yang disebutkan oleh Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Syafi'i rahimahullah taala, beliau mengatakan di sini bahwasanya orang pingsan itu dikiaskan dengan orang yang kehilangan akal. Itu adalah memang pingsan yang dia itu karena sakit
yang tidak dibuat-buat atau memang secara alamiah gitu loh. Bukan yang dibuat-buat. Kalau pingsannya karena mabok, ya, ada orang mabok minuman keras sampai dia pingsan, tidak sadar-sadar. Ya, mungkin dia habis minum, dia tidak sadar-sadar, atau minum habis sabu-sabu misalkan, atau apalah. Ya, perkara-perkara yang diharamkan, maka tetap dia wajib mengqadha salatnya. Kalau pingsannya itu bukan karena bukan karena alamiah, ya, tapi karena perbuatan sendiri dibuat-buat, maka dia wajib mengqadhanya. Tapi sudah paham situ ya kan? Jadi disinilah terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama kita tadi. Ya, dikiaskan kemana dia? Maka Imam Malik dan Imam Syafi'i beliau mengatakan lebih dikiaskan kepada orang lebih dikiaskan kepada orang gila. Orang pingsan itu lebih dikiaskan kepada orang gila. Alasannya kenapa? Satu, ya, lebih kita utamakan kiaskan kepada orang gila dibandingkan kepada orang yang tidur, karena ada perbedaan. Ya. Pertama, orang yang pingsan itu dia adalah penyakit, maksudnya suatu musibah, gitu kan? Penyakit ataupun suatu musibah sama mirip dengan orang gila. Orang gila itu juga penyakit, suatu musibah, sama-sama musibah. Dia lebih condong ke situ. Adapun kalau orang tidur, dia bukan penyakit. Orang tidur itu bahkan kenikmatan, dia bisa nikmat. Dia nikmat, dia diberikan kesempatan untuk tidur banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang tidur ini dia kenikmatan, gitu kan? Dia tidur, bisa tidur lama, enak tidurnya, itu dia bangun segar dia. Maka sangat jauh. Makanya Imam Syafi'i dengan Imam Malik mengatakan kita lebih kiaskan ke situ. Bahwasanya akan kepada orang gila, karena ini sama-sama musibah, sama-sama penyakit. Berbeda dengan orang tidur. Orang tidur itu bukan penyakit. Dan kemudian yang kedua juga alasan berikutnya, kenapa lebih dicondongkan untuk dikiaskan kepada orang gila? Ya, karena orang tidur kalau dibangunkan dia terbangun. Orang tidur kalau dibangunkan dia akan terbangun. Kalau orang pingsan dibangunkan dia tidak bangun, sebagaimana dengan orang gila. Antum mau bagaimanakan orang gila juga akalnya belum hilang. Antum mau bagaimanakan orang gila kalau memang belum tiba waktunya, maka akalnya itu tidak kembali. Ya, berbeda dengan sama dengan orang pingsan tadi. Orang pingsan tadi, ya, hilang akalnya dia itu bukan bisa didatangkan kapan saja kita mau. Berbeda dengan orang tidur. Memang orang tidur hilang juga akalnya, benar. Tapi dia bisa dikembalikan akalnya tersebut dengan kita gerakan dia langsung terbangun sudah. Tapi kalau orang pingsan, antum mau gerakan bagaimanapun, antum gerakan sulit dia terbangun. Maka lebih condong dikiaskan kepada orang gila. Dan ini adalah pendapat yang lebih kuat, yang lebih roji, bahwasanya orang gila, orang pingsan itu dikiaskan dengan orang gila, bukan dengan orang tidur. Bisa dipahami? Ya udah, itu kita lanjutkan apa yang dikatakan oleh Mu'allif. Antum pertanyaannya ada di kitab enggak? Kalau antum ada di kitab jangan dulu tanyakan. Apa? Nah, maksudnya lebih mengkiaskan. Maksudnya bukan lebih mengkiaskan, kenapa lebih dikiaskan kepada orang gila? Dengan beberapa alasan tadi yang kita sebutkan. Ya, karena kenapa? Satu, dia ini punya kesamaan. Kenapa? Memang orang pingsan ini bisa dikiaskan kepada orang tidur juga kepada orang gila, karena sama-sama tidak punya akal. Benar kan? Sama-sama hilang akalnya. Tapi kita lebih Syafi'iyah dan Malikiyah lebih condong mengkiaskan orang pingsan kepada orang gila karena lebih mirip, ya, dibandingkan orang dikiaskan kepada orang tidur. Betul paham enggak? Sudah? Baik. Nah, di sini ya, ulama Hanafi mereka, ya, beliau mengatakan kalau lebih daripada 5, ya takarrar, berarti waktu sholat itu sudah berulang. Maka beliau mengkiaskan kalau lebih daripada daripada sudah melewati 5 kali sholat, maka beliau mengkiaskan dengan orang gila. Dia sudah masuk pada pengkiasan terhadap orang gila, sehingga beliau mengatakan kalau melewati sholat 5 kali sholat, berarti waktu itu sudah berganti lagi, sudah berulang lagi pelaksanaan sholat yang baru. Maka ketika waktu sholat sudah berganti lagi, ya, sudah melebihi daripada 5 kali sholat, berarti dia itu, ya, pingsannya tadi melebihi daripada 5 waktu sholat, maka sudah dikiaskan kepada
sama dikiaskan dengan orang gila. Berarti tadi dia sudah lewati 5 kali sholat ini, belum bangun-bangun juga. Baik, sudah kali 6 sholat belum bangun-bangun juga. Baik, maka berarti ya, dia sudah berganti waktu sholat lagi. Berarti dia ini dihukumi dengan sebagai orang, sama dengan orang majnun, dikiaskan dengan orang majnun, orang gila. Kapan dia mulai sholat? Sholat mana yang dia mulai dengan dia? Apakah di waktu dia bangun? Sholat dari waktu dia bangun dia mulai dari situ? Ya, ini nanti pembahasan berkaitan dengan masalah qadha. Kalau masalah qadha, waktunya muwassa'. Nanti dilihat ketika orang melakukan ada orang mengqadha sholatnya, dilihat. Kalau ke antum misalkan tibanya waktu antum lupa tadi sholat, maksudnya ada orang lupa sholat asar atau tertidur, bangunnya di waktu sholat maghrib, dan di waktu sholat maghrib ini sudah last minute, ya sudah last minute. Yang tersisa adalah waktu tinggal 5 rakaat, sementara sholat maghrib 3 rakaat, gitu kan? Dia tidak bisa. Maka kalau sudah last minute, berarti antum melakukan sholat maghrib dulu karena dia haknya tadi. Tapi bagaimana dengan asar tadi? Qadha itu waktunya muwassa', luas. Maksudnya yang luput dari masalah, dia harus mulai sholat menurut catatan dia. Maka yang ketika sudah lewat 5 sholat, berarti yang tadi itu, ya, dia tidak mengqadha, gugur kewajiban qadha, dia tidak mengqadha semuanya. Berarti dia sholatkan di waktu dia sadar. Di waktu misalkan dari tadi zuhur, ya, dari tadi zuhur dia pingsan. Zuhur, asar 2, maghrib, isya, subuh. Zuhur lagi masih pingsan, berarti sudah 6 kan? Sudah 6. Berarti kalau besoknya asar dia bangun, maka sholat asar saja yang dia lakukan. Tapi kalau dia masih dapat waktu sholat zuhur besoknya, kan baru 5 kali sholat, betul nggak? Baru 5 kali sholat kan? Berarti dia wajib mengqadha yang kemarin-kemarin. Pokoknya standar 5 ke bawah. Sudah? Dan pendapat yang rajih kita simpulkan, ya. Pendapat yang rajih berkaitan dengan masalah ini adalah pendapat daripada apa? Ya, pendapat daripada Imam Syafi'i dan Imam Malik rahimahullah taala, bahwasanya lebih dikiaskan kepada orang gila, ya, bukan kepada orang tidur. Ya, orang pingsan hukumnya sama dengan orang gila. Ya, jadi ada orang yang pingsan berhari-hari, ya udah, ya, 5 hari dia pingsan, 1 bulan dia pingsan, maka 5 hari dia pingsan, anggaplah 5 hari dia pingsan, udah, sholatnya yang kemarin dia tinggalkan ketika pingsannya itu, maka tidak wajib dia mengqadhanya, karena dia dihukumi sama dengan orang gila, bukan orang tidur. Kalau menurut Imam Ahmad rahimahullah taala, ada orang pingsan tadi, ya 5 hari dia pingsan, maka dia wajib mengqadhanya ketika dia sudah sadar. Bisa dipahami ya? Kemudian ahlul uzur. Sudah sampai situ tadi. Wattafaqu, ini dia. Dan juga para ulama bersepakat ala annal mar'ata idza tahurat fi hadhihi al-awqati innama tajibu 'alaiha salatu allati taharat fi waqtiha. Ya, dan juga para ulama sepakat bahwasanya seorang wanita apabila dia suci pada waktu-waktu ini, hanyalah dia itu cuma wajib untuk melakukan sholat yang dia suci di dalamnya. Perhatikan ya ikhwan, kata-kata suci di dalamnya, jangan sampai antum pahami, ya, ini dia cuma suci, dia wajib melakukan sholat suci di dalamnya. Ada wanita tadi, ya, dia sucinya waktu asar. Antum jangan sampai, kalau menurut ini kita berbicara menurut pendapat jumhur, ya, menurut pendapat apa? Pendapat jumhur. Selanjutkan di sini disebutkan. Kemudian beliau, ya, fa in tahurat inda Malik, ini dia. Fa in tahurat, apabila seorang wanita haid dia suci, menurut Imam Malik, wa qad baqiya minan nahari 4 raka'atin li ghurubi syamsi ila raka'atin fal asr faqat lazimatun laha. Menurut Imam Malik, apabila seorang wanita haid suci dan masih tersisa daripada waktu siang hari itu 4 rakaat, ukuran 4 rakaat solat li ghurubi syams, ketika akan terbenamnya matahari, ila rakaatin, sampai 1 rakaat gitu, 4 sampai 1, maksimalnya 4, minimalnya 1 rakaat, maka beliau mengatakan fal asru faqat lazimatun laha, yang wajib bagi dia cuma sholat asar saja. Kemarin kita sudah bahas, betul?
panjang lebar kita sudah bahas. Wa kadzalikal amru 'inda Malik fil marja. Sudah sampai sini benar enggak? Hah? Wa in baqiya 5 raka'atin fa salatani ma'an, dan apabila masih ada tersiksa waktu dari siang hari sebelum terbenamnya matahari, ya, waktu seukuran 5 kali rakaat, ya, 5 rakaat maksudnya 5 rakaat, maka wajib bagi orang tersebut, wanita haid tadi, untuk sholat zuhur dan asar. Bagaimana hitungannya? Kok 5 rakaat? 4 rakaat itu adalah untuk waktu zuhur. Jadi antum sholat zuhur 4 rakaat itu, dan 1 rakaat itu adalah masih dapat waktu sholat asar, masih dapat waktu asar. Kan Nabi mengatakan, man adraka raka'atan minal asar faqad adraka al-asr. Siapa yang mendapatkan 1 rakaat daripada sholat asar, dia mendapatkan sholat asar. Itu dia hitung-hitungannya seperti yang kita bahas sebelumnya. Kemudian beliau mengatakan, wa inda Syafi'i, dan menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad tentunya, in baqiya raka'atan lil ghurubi, apabila masih tersisa waktu senilai seukuran 1 rakaat pelaksanaan sholat, ya, maka sebelum terjadinya, ya, ketika matahari akan terbenam, fassalatani ma'an kama qulna, maka wajib melakukan dua-duanya sholat, yaitu sholat zuhur dan sholat asar, menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad rahimahullah taala. Imam Abu Hanifah beliau mengatakan tidak ada, ya, yang wajib ya sholat asar saja, tidak wajib sholat zuhur, dan inilah pendapat yang rajih yang kita sudah sebutkan kemarin. Kemudian beliau mengatakan, wa kadzalikal amru, ya, mana? Au takbiratan 'alal qawli tsani lahu, atau mendapatkan 1 takbiratul ihram maksudnya, menurut ucapan kedua, pendapat kedua daripada Imam Syafi'i rahimahullah taala. Dan ya, inilah pendapat yang mu'tamad sebagaimana yang disebutkan dalam, ya, kitab ini, pentahqiq kitab ini. Beliau mengatakan ini pendapat yang mu'tamad daripada Imam Syafi'i rahimahullah taala, bahwasanya barang siapa masih mendapatkan, ya, waktu tersisa, ya, sebelum keluarnya waktu sholat, ukuran 1 kali takbir Allahu Akbar, maka dia mendapatkan waktu sholat asar. Misalkan sebelum terbenamnya matahari masih ada waktu tersisa, ada seorang wanita haid suci pada waktu tersebut masih mendapatkan 1 rakaat, maka menurut Imam Syafi'i, ya, dia wajib untuk melakukan sholat. Sudah? Sebentar, antum jangan tanya dulu, kita selesaikan dulu. Masalahnya ada di sini. Baik? Ada di sini. Sudah? Sudah paham sampai itu? Wa kadzalikal amru 'inda Malik fil musafir an-nasi yahduru fi hadhihi al-awqat. Ini dia. Wa kadzalikal amru 'inda Malik fil musafir. Begitu juga perkaranya, ya, menurut Imam Malik pada seorang yang musafir yang lupa. Seorang musafir yang lupa, yahduru fi hadhihi al-awqat, yahduru fi hadhihi al-awqat, yang dia itu menjadi orang yang mukim pada waktu-waktu darurat tadi. Seorang musafir lupa sholat, ketika sampai di kampungnya sudah tiba waktu darurat, maka bagaimana dia lakukan? Sama dengan orang haid tadi. Contohnya begini, antum safar, sudah? Antum safar tadi, hari ini, ya, antum safar misalkan dari daerah Kolaka, ya, antum tinggalkan Kolaka, tapi Kolaka terlalu, ya, anggaplah Kolaka, ya, banyak singgah-singgahnya antum. Karena Kolaka kan 4 jam sih, Ustaz. Mungkin antum akan mengatakan, Ustaz 4 jam di Kolaka, lama sekali, Ustaz. Saya bilang banyak singgah-singgahnya antum. Jadi dari Kolaka, ya, antum safar. Atau terlalu dekat ya? Kita pergi lah Sulawesi Selatan. Antum safar dari, ya, antum ini kan musafir yang musafir lupa sholat kemudian sampai ke kampungnya, Kolaka Utara, lebih jauh. Dari Kolaka Utara, antum, ya, meninggalkan Kolaka Utara sebelum waktu zuhur. Sudah? Antum berjalan,
keasikan jalan, capek tengah jalan, antum lupa sholat zuhur dan lupa sholat asar. Sudah? Ketika tiba waktu, ketika sampai di Kendari, misalkan anggaplah sampai di kota Kendari, antum sudah mendapatkan waktu darurah. Misalkan waktu sholat maghrib jam berapa? Maghrib jam 6. Antum sampai di antum yahduru, ini ya, yahduru maksudnya itu dia sudah mukim, ya, wasala ila autanihi, ya, sudah waktu darurah. Antum tadi safar, sudah? Antum safar, kemudian apa lagi? Ya, antum safar kemudian sampai di kampung di waktu darurah. Maka menurut Imam Malik rahimahullahu taala sama dengan perkara tadi, ya. Jadi apa? Antum, ya, ketika safar di sini, maka apa yang antum lakukan? Salat zuhurnya antum, kalau menurut Imam Malik salat zuhurnya antum qasar. Baik. Salat apa? Asarnya antum sempurnakan karena sudah apa? Karena sudah sampai. Bisa paham situ? Ya. Dan waktunya juga seperti tadi, kalau masih ada, ya, seperti yang tadi kita sebutkan. Ya. Antum paham enggak? Hah? Baik, ya. Berapa rakaat? 2 rakaat dan dulu. Ya. Dan dulu apa nih? Imam Malik begini, ya. Ketika safar antum lupa, ya. Tapi antum lupa sholat, maka, ya, antum belum sholat zuhur. Tadi sholat zuhur haknya apa? 2 rakaat. Tapi kemudian waktu sholat apa? Sholat asarnya antum dapatnya sudah sampai, ya, di mana? Di Kendari. Tapi maka antum sempurnakan. Kemudian apa lagi dulu? Setelah itu mana dia? Ya. Awil hadir yusafir. Atau seorang yang hadir, orang yang apa? Orang yang mukim. Kemudian dia lupa untuk melakukan sholat, ya. Kemudian dia melakukan safar. Apa? Ya, anak agak ini, ya. Nanti sebentar setelah Isya saya jelaskan kembali ini. Ya. Anak lupa anunya, apa runutannya. Kita langkahi dulu itu, ya. Kita selesaikan dulu yang kafir. Kemudian beliau mengatakan, wa kadzalikal kafiru yasmu fi hadhil awqat. Ya. Kalau ini tidak ada apa? Tidak ada iskal. Baik. Begitu juga orang kafir yang apa? Orang kafir yang dia masuk Islam. Wa kadzalika as-sabiyyu belum. Begitu juga anak kecil yang dewasa. Baik. Kita selesaikan dulu. Wa sababu fi anna apa? Fi an ja'ala al-malik raka'ata juz'an li akhir al-waqt. Sebab Imam Malik, ya, menjadikan apa? Satu rakaat itu sebagai patokan untuk mendapatkan akhir waktu, ya. Wa ja'ala Syafi'i juz'an ar-rak'ah haddan, misal takbirah, dan Imam Syafi'i menjadikan bagian daripada satu rakaat atau bagian daripada satu rakaat itu adalah batasan untuk mendapatkan waktu sholat. Contohnya seperti satu takbiratul ihram. Minha anna qaulahu alaihi salatu wassalam, di antaranya adalah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, man adraka rak'atan minal asar, siapa yang mendapatkan satu rakaat daripada salat asar, qabla an taghruba syamsu faqad adraka al-asar, sebelum mendapatkan salat asar, sebelum matahari terbenam dia telah mendapatkan waktu salat asar. Nabi mengatakan siapa yang mendapatkan satu rakaat, berarti patokannya mendapatkan satu rakaat. Jadi kalau cuma mendapatkan satu kali takbir, misalkan ada wanita haid yang suci, masih ada sisa waktu sedikit yang bisa mungkin apa? Kalau satu rakaat tidak cukup lagi, tapi masih bisa satu kali takbir. Menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad mengatakan dia wajib melakukan sholat asar.
Imam Malik mengatakan tidak wajib karena dia tidak mendapatkan lagi waktu yang cukup untuk melakukan satu rakaat, karena kadar minimal itu adalah satu rakaat. Dalilnya mana? Hadis yang tadi kita katakan. Nabi mengatakan siapa yang mendapatkan satu rakaat daripada sholat asar, dia mendapatkan sholat asar, waktunya sholat asar. Berarti mafhumnya, mukhalafahnya, di bawah daripada itu, ya, kurang daripada satu rakaat, berarti dia tidak mendapatkan waktu sholat asar. Maka ya, wa huwa inda Malik, dan hadis ini menurut Imam Malik itu adalah min babit tanbih bil aqalli alal aktsar. Itu isyarat terhadap kadar apa? Kadar minimal terhadap yang paling maksimal, kadar maksimalnya. Maksudnya Nabi mengatakan ya, untuk mendapatkan maksimal sholat asar itu minimalnya adalah apa? Mendapatkan satu rakaat. Baik, bisa paham situ? Antum paham sampai situ? Baik. Wa inda Syafi'iyah min babi tanbih bil aktsar alal aqal. Kebalikannya, menurut Imam Syafi'i rahimahullahu taala, hadis yang kita baru bacakan tadi itu adalah min babil isyarah, tanbih tentang apa? Bil aqalli alal apa? Bil aktsar alal aqalli. Yaitu mana tadi? Apa? Tidak, mana dia? Ya, bahwasanya dia tadi itu, hadis tersebut tadi itu adalah tanbih, bahwasanya mendapatkan apa? Tanbih aksar alal aqal, itu bil aqali alal aksar. Mendapatkan minimal satu rakaat itu mendapatkan satu kali sholat. Tapi kalau Imam Syafi'i rahimahullah taala bil aksar alal aqal, mendapatkan apa? Perhatikan apa? Alal aqali alal aksar. Isyarah terhadap mendapatkan apa? Mendapatkan satu rakaat itu menunjukkan bahwasanya mendapatkan empat rakaat. Bisa paham enggak? Begitu? Kemudian Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya apa? Dia itu masuknya dalam min babi tanbih bil aksar alal aqalli. Maksudnya mendapatkan, ya. Antum mau saya dulu ini. Dan wahwa min babi tanbih aqal alal aksar. Ya. Antum ada syarah di situ antum. Tanbih alal aqal alal aksar. Alal aqal, ya. Isyarat dengan bilangan minimal terhadap bilangan maksimal. Gitu kan? Sudah? Kalau kebalikannya Imam Syafi'i, tanbih terhadap bilangan maksimal kepada bilangan minimal. Itu dia artinya. Sekarang kalau tanbih peringatan terhadap bilangan minimal ke bilangan maksimal, berarti bagaimana? Mendapatkan satu rakaat itu mewakili 4 rakaat. Itu aqal alal aksar. Aksar alal aqal, maksimal ke minimal. Apa? Nah, ya. Aksarnya di sini adalah apa? Ya, adalah satu rakaat. Ya. Aksarnya satu rakaat. Fa innahu, maka dia wa inda Syafi'iyah, ya. Wa ayyada hadza bima rawa. Dan Imam Syafi'i menguatkan pendapat ini dengan hadis, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, man adraka sajdatan minal asr. Siapa yang mendapatkan satu sujud daripada sholat asar, ya, maka sebelum terbenamnya matahari dia telah mendapatkan sholat asar. Sudah? Ya. Faman fahima min sajadahuna juz'an min ar-rakaah. Siapa yang memahami satu rakaat di sini itu adalah bagian daripada satu rakaat, itu maksudnya adalah bagian rakaat, yaitu sujud, gitu kan?
Ya, sujud di sini adalah bagian daripada rakaat. Ya, wa dzalika ala qauli allazi qala fihi man adraka minhum takbiratan qabla al-ghurubi aw tulu'i faqad adraka al-waqt. Anda saja. Ada yang menjelaskan? Baik. Bilangan satu rakaat itu, ya. Bilangan satu rakaat itu rakaatnya apa? Apakah dia rakaat full, satu rakaat full, ataukah sebagian daripada rakaat tadi? Ya, takbiratul ihram itu adalah bagian daripada satu rakaat. Sujud juga bagian daripada satu rakaat. Dan Nabi mengatakan siapa yang mendapatkan satu kali, mendapatkan satu sujud. Ada orang sholat, dia cuma sampai dapat satu kali sujud saja. Maka Nabi sudah sempurna ke rakaatnya, sudah dapat satu rakaat enggak? Satu kali sujud tadi. Takbir, kemudian dia dapat satu kali sujud. Dapat satu rakaat enggak? Dia tidak mendapatkan satu rakaat. Ya. Dia tidak mendapatkan satu rakaat. Dan Nabi mengatakan siapa yang mendapatkan satu sujud daripada sholat asar, maka dia sesungguhnya telah mendapatkan sholat asar. Baik. Sudah paham sampai sini? Kemudian, ya. Wa Malik yara anna al-haida innama ta'addad bi hadzal waqt ba'da al-faragh. Ya. Dan Imam Malik beliau berpendapat bahwasanya orang haid innama ta'taddu bihadzal waqti ba'da al-faragh min tuhriha. Di sini perbedaan lagi. Imam Malik beliau berpendapat bahwasanya wanita haid, ini bukan cuma wanita haid, semua orang-orang ahlul udzur yang kita sudah jelaskan. Itu beliau mengatakan bahwasanya wanita haid apabila dia mendapatkan, ya, mana tadi? Ya, innama ta'taddu bihadzal waqt, dia itu menjadikan patokan dengan waktu tersebut ba'dal faraghi min tuhriha, apabila dia sudah bersuci, sudah selesai daripada bersucinya. Ya, wa kadzalika as-sabi yablugh, begitu juga orang anak kecil yang dewasa. Ya. Maksudnya apa? Sekarang waktu, ya, hitungan waktu yang tersisa daripada waktu darurat tadi, pembahasannya para ulama berkaitan masalah ini, apakah misalkan ada wanita haid, ya, hitungannya mana? Apakah cuma yang dilihat itu adalah patokan waktu ukuran sholat, ataukah juga dihitung dengan waktu bersucinya dia? Bisa dipahami kan? Misalkan ada wanita haid, ya, dia wanita haid, anggaplah sholat maghrib itu jam 6 pas. Wanita haid dia suci pas jam 5.55, tinggal 5 menit. Maka menurut Imam Malik, patokan wanita haid tadi dia dikategorikan mendapat waktu sholat itu satu adalah ukuran waktu sholat tadi, minimal satu rakaat, kan begitu kan? Sholat asar kan mendapatkan satu rakaat, minimal kan satu rakaat. Dan juga adalah hitungan waktu untuk bersucinya dia. Sekarang antum hitung waktu bersucinya dia berapa menit, ya, waktu dia bisa gunakan. Ini betul-betul dia manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, bukan dia lagi dulu, ya, waktu dia ketika suci langsung dia bergerak untuk bersuci. Misalkan dia bersuci wanita haid, berapa menit? 1 menit dapat kan? Dapat menit 1 menit tidak usah pakai sabun. Siapa yang suruh pakai sabun? Kan mandi janabah saja. Antum cuma apa? Antum cuma lakukan yang wajibnya, yaitu basuh, niat untuk mengangkat hadas besar, kemudian basuhkan seluruh air ke tubuh antum. 1 menit cukup. Betul? 1 menit. Mandi janabah yang wajibnya adalah niat dan menyalurkan air ke seluruh tubuh, membasahi air ke seluruh tubuh. Itu yang wajibnya mandi janabah. Tidak wajib antum pakai sampo, tidak wajib itu. Ya. Antum pakai sampo lain kalau mau pakai sampo setelah sholat nanti. Mandi ulang. Tapi kalau untuk hitungan mandi janabah, dia cukup waktu 1 menit. Dapat. Yang wajibnya saja. Ya, yang wajibnya. Berarti dia masih mendapatkan waktu sholat. Kalau ada wanita haid 2 menit sebelum terbenamnya matahari,
Ya, dia misal 1 menit lagi, sebelum terbenamnya matahari dia haid, dia suci. Menurut Imam Malik rahimahullah taala, beliau mengatakan berarti dia sudah tidak dapat waktu asar lagi, karena waktu 1 menit itu ya palingan cukup melakukan 1 rakaat sholat asar, tapi tidak mencukupi lagi untuk bersuci, maka tidak wajib untuk sholat. Berbeda dengan siapa? Berbeda dengan Imam Syafi'i rahimahullah taala, beliau mengatakan 1 menit masih mendapatkan, masih cukup enggak waktunya. Ya, yang dihitung itu cuma waktu sholat saja, bukan waktu bersuci. Baik, 1 menit cukup enggak dapat waktu sholat asar? Nah, cukup untuk mendapatkan 1 rakaat sholat asar, maka dia wajib untuk melakukan sholat asar. Berarti hari itu dia diwajibkan sholat asar. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.